की इज्जत कर रहा हूँ, नहीं तो यहीं ठोक दूंगा। जानकी राजाराम सोलंकी कोर्ट। अरे भाड़ में क्या रूल नंबर 6 जज की जो मुंह में आया बके जा रहा है। Assalamualaikum guys. Kali ini kita akan mengulas film yang berjudul Jolie LLB. Tolong terus supportnya ya dengan mengklik tombol subscribe dan like-nya. Serta tinggalkan pesannya, biar tetap semangat. Terima kasih. Bail granted. बस खत्म। Film dimulai di desa Parsaul, distrik Bikager, negara bagian Rajasthan. Seorang petani yang bernama Rajaram Solanki dirayu oleh seseorang agar mau menjual tanah atau sawahnya kepada perusahaan Imperial Group. Perusahaan itu membutuhkan sawah Rajaram dan penduduk desa lainnya untuk mengembangkan proyek besar bernama Bikaner to Boston. Rajaram menegaskan dirinya tidak tertarik menjual sawah. Rajaram ingin tetap menjadi petani yang mengolah sawahnya sendiri. Itu adalah pilihan Rajaram yang tidak bisa diubah. Beberapa waktu kemudian, Rajaram bersama menantu perempuannya, Varsha, terlihat menghadiri sidang di pengadilan. Rajaram dituntut oleh seorang rentenir bernama Raghunath Bharadwaj karena tidak bisa membayar hutang. Rajaram mengaku butuh waktu untuk melunasi semua hutangnya. Tapi Bharadwaj tidak mau memberi toleransi. Sesuai dengan dokumen perjanjian, aset milik Rajaram akan menjadi milik Bharadwaj jika hutang tidak dilunasi. Sungguh malang nasib Rajaram. Hakim memutuskan bahwa tanah atau sawah Rajaram dialihkan menjadi milik Raghunath Bharadwaj sebagai pengganti hutang. Rajaram memohon-mohon agar tanahnya tidak dialihkan, tapi hakim tidak peduli. Hakim mempersilahkan Rajaram mengajukan banding ke pengadilan tinggi jika tidak menerima keputusan tersebut. दया करो। Rajaram pulang ke rumah dengan perasaan hancur. Padahal putranya yang menjadi tentara telah meninggal demi membela negara. Tapi negara tidak berlaku adil padanya. Rajaram meluapkan kekecewaannya melalui sebuah surat. Dia kemudian keluar rumah meninggalkan istrinya Janki. Rajaram memilih menenggelamkan diri ke danau untuk mengakhiri hidup. Surat yang dia tulis dibaca oleh istrinya dengan hati pedih. Beberapa tahun kemudian, pengacara yang sangat cerdik di Delhi, Jagdishwar Misra, datang terlambat ke pengadilan. Misra yang biasa dipanggil Jolie, langsung membela kliennya, Sashi Bala, yang dituduh telah melakukan penipuan dengan modus menyamar sebagai wanita untuk menikahi duda tua renta. Jolie berhasil membuat hakim memberikan jaminan untuk kliennya. Kecerdikan Jolie mendapat pujian dari Sashi Bala, alias Sashi, yang memang seorang penipu. Pengacara lainnya yang juga bernama Jolie baru sampai pengadilan karena motornya kehabisan bensin di jalan. Ternyata Jolie inilah yang sebenarnya disewa oleh Sashi. Jolie kaget mengetahui Sashi telah mendapatkan jaminan dari pengacara lain. Jolie yang memiliki nama lengkap Jagdish Tyagi dianggap sebagai Jolie palsu. Jolie jadi sangat kesal. Jolie Tyagi melabrak Jolie Misra di kantor pengacara. Jolie Tyagi menuduh Jolie Misra telah mencuri kliennya. Kedua pengacara miskin itu ribut. Untungnya mereka bisa didamaikan oleh para pengurus asosiasi pengacara dengan membagi dua uang dari klien. Jolie Tyagi kemudian pergi menjemput istrinya, Sandhya, yang bekerja di sebuah LSM. Sandhya bersama para aktivis sedang membantu kaum tani memperjuangkan haknya. Ketua LSM, Laksmi, meminta bantuan Jolie untuk membela petani asal Rajasthan yang tanahnya disita karena akan ada pembangunan proyek. Tapi para petani belum diberikan uang ganti rugi alias kompensasi. Jolie diharapkan mendampingi 40 petani untuk mengajukan petisi ke pengadilan. Jolie enggan membela para petani yang diyakini tidak memiliki uang, tapi dia pura-pura setuju dengan tujuan untuk balas dendam kepada Jolie Misra. Laksmi dipersilahkan mengirim 40 petani itu ke kantor pengacara besok pagi. Keesokan harinya, para petani sudah berkumpul di dekat kantor pengacara. Jolie Misra yang baru datang dianggap Jolie yang mereka cari. Jolie Misra juga sangat bersemangat mendapat kasus baru. Dia dengan senang hati akan membantu 40 petani mengajukan petisi. Jolie mengajak para petani masuk ke dalam kantor untuk dibuatkan petisi satu persatu.
Asistennya Birbal yang sedang mencari klien ditelepon agar segera datang. Birbal juga diminta membawa 40 lembar kertas perangko dan juru ketik. Pembuatan petisi pun diselesaikan dengan cepat dan akan diserahkan ke pengadilan besok pagi. Para petani itu pamit untuk pergi. Jolly mengingatkan mereka agar membayar uang muka terlebih dahulu. Para petani terkejut dimintai bayaran. Mereka diberitahu oleh Laksmi bahwa Jolly akan membantu secara gratis. Jika punya uang, mereka tidak mungkin berjalan kaki ke Delhi dari Rajasthan. Jolly lebih terkejut lagi. Jolly dan asistennya Birbal jadi kecewa berat. Bukannya untung, mereka malah buntung. Jolly Tyagi muncul untuk mengolok-ngolok. Balas dendamnya sukses. बड़ा गुस्सा आ रहा है? Jolly Tyagi juga mendapatkan kasus baru. Istrinya Sandhya telah mengirim seorang wanita tua. Rupanya wanita itu adalah Janki, istri mendiangnya Raja Ram Solanki, asal desa Parsaul, distrik Bikaner, Rajasthan. Sekali lagi Jolly Tyagi ogah menghabiskan waktu menangani kasus yang tidak menghasilkan duit. Janki diberitahu salah orang. Pengacara yang ingin ditemui berada di ruangan lain yang juga bernama Jolly. Janki menemui Jolly Misra. Tentu saja kedatangan Janki tidak mendapat sambutan hangat. Jolly meminta Janki kembali kepada Jolly Tyagi. Janki pun pergi dengan hati patah. Keesokan harinya, Janki mendatangi rumah Jolly Tyagi dengan tatapan tajam. Sandhya marah mengetahui suaminya telah mengabaikan kasus petani. Jolly beralasan tidak ingin buang-buang waktu menangani kasus yang tidak menghasilkan uang. Mereka butuh penghasilan untuk bertahan hidup dan membiayai kebutuhan anak. Sandhya memaksa suaminya untuk membantu wanita tua itu. Mereka akan tetap bisa hidup dengan uang seadanya. Tapi, jika wanita itu tidak dibantu, dia tidak akan sanggup bertahan. Jolly Tyagi bersedia mempelajari kasus Janki, lalu membawanya ke pengadilan Delhi, mengingat perusahaan Imperial Group yang dilawan terdaftar di Delhi. Hakim yang menangani kasus tersebut adalah Sundar Lal Tripathi. Sundar sudah mengenal Jolly sejak lama. Tapi yang membuat Sundar terkejut, pengacara pembela perusahaan Imperial Group adalah Jagdishwar Misra, alias Jolly kedua. Sundar panik karena mengetahui kegilaan Jolly pertama dan kedua. Sundar belum siap menghadapi kegilaan dua Jolly secara sekaligus. Sidang perdana kasus itu ditunda. The court is at Jolly. मेरी जिंदगी बर्बाद करने के जनाब Pemilik perusahaan Imperial Group, Haribai Ketan, mendapat laporan dari asistennya, Sri Wastaf, tentang kasus tanah yang sudah sampai pengadilan. Haribai ingin kasus itu ditangani oleh pengacara andalannya, Vikram Rai Chaudhary. Apalagi beberapa hari lagi, proyek Bikaner to Boston akan diresmikan. Sri Wastaf memberitahu bahwa Vikram sedang ada di London menangani kasus korupsi. Mereka juga tidak mungkin menggunakan pengacara terkenal lainnya yang bisa mengundang perhatian media. Tapi jangan khawatir Pak, saya sudah menyewa pengacara lokal. Saya pastikan 100% kasus itu akan secepatnya selesai, ujar Sri Wastaf. Pada hari persidangan berikutnya, Hakim Sundar memanggil pengacara Jolly Tyagi dan Jolly Misra ke ruangannya. Sundar bicara secara pribadi sebelum sidang dimulai. Dulu, Sundar pernah dibuat stres berat dalam kasus tabrak lari yang ditangani Tyagi. Sampai-sampai Sundar mengalami serangan jantung. Setelah sembuh, Sundar justru bertemu Jolly Misra. Istri Sundar sampai ikut terkena serangan jantung dan meninggal karena stres. Sundar bisa menjalani hidup bahagia lagi setelah tidak bertemu Jolly Tyagi maupun Jolly Misra. Kini, Sundar dipertemukan dengan kedua Jolly secara sekaligus. Saya mohon, jangan buat saya stres lagi. Tolong bekerjalah sesuai aturan, ucap Sundar. Pada saat sidang, Jolly Misra terlebih dahulu memberikan pembelaan. Menurutnya, kasus tersebut hanya rekayasa yang dibuat oleh Janki dan LSM pimpinan Laksmi. Misra menjabarkan, masalah sebenarnya berawal dari mendiang Raja Ram mengambil pinjaman sebesar Rp75.000 kepada rentenir Raghunath Bharadwaj. Tanah seluas 3 hektar dijadikan jaminan. Raja Ram tidak bisa membayar pinjaman, sehingga pengadilan memerintahkan tanah itu dialihkan atas nama Bharadwaj. Lalu Bharadwaj menjualnya kepada perusahaan Imperial Group. Tyagi memotong ucapan Misra. Fakta sebenarnya, Bharadwaj menggunakan dokumen palsu. Bharadwaj juga seorang agen dari perusahaan Imperial Group. Misra mengolok Tyagi yang bicara omong kosong.
Buktinya ada 4.260 petani yang telah dibeli tanahnya oleh pihak perusahaan. Tapi hanya satu orang atas nama Janki yang keberatan. Misra menyebut Janki seorang pembohong. Janki bersekongkol dengan LSM pimpinan Laksmi hanya untuk memeras pihak perusahaan. Ribuan dokumen tanah petani kemudian diserahkan kepada hakim. Setelah diperiksa, hakim memiliki pemikiran yang sama dengan Misra. Hakim memutuskan menolak petisi Janki karena lemah dan meragukan. Kasus itu dihentikan. Tiagi kesal karena hakim terlalu cepat mengambil keputusan. Misra meminta Tiagi menerima keputusan itu. Mereka berdua ribut lagi. Hakim lebih memilih pergi daripada stres di ruang sidang. कानपुर का हूँ अपनी भी आ गया ना तो झापड़ बढ़ा दूंगा अब तू करके तो देख फिर बताता हूँ अरे हेलो त्यागी जी मिश्रा जी अरे क्या कर Keberhasilan Joli Misra mengakhiri kasus membuatnya diundang ke pesta Hari Baik Ketan. Misra meminta bayaran Rp25.000 kepada Sriwastaf. Gaya kampungan Misra membuat Sriwastaf hanya tersenyum. Misra disarankan menikmati pesta terlebih dahulu. Hari Baik Ketan muncul menyapa para tamu. Misra memohon kepada Sriwastaf agar diperkenalkan kepada Hari Baik. Kejutannya, Hari Baik sendiri yang menyapa Misra. Misra merasa sangat terhormat dikenal oleh seorang miliarder. Keberhasilan Misra membuat Hari Baik juga memperkenalkannya kepada para tamu undangan yang lain. Misra mengajak Hari Baik bicara empat mata. Rupanya Misra menagih bayaran karena Sriwastaf dianggap tidak memberi respon. Misra butuh uang cepat untuk membayar sekolah anaknya. Hari Baik tidak banyak bicara, dia langsung memberikan bayaran Misra. Hari Baik juga merekrut Misra untuk menjadi pengacara tetap perusahaannya. Hidup Misra benar-benar akan berubah. Dia pulang dengan bahagia. Tapi Janki sudah menunggunya di depan rumah. Janki tidak bicara apapun hingga membuat istri Misra, Puspa, jadi bingung. Misra meminta Janki pulang. Puspa juga menyarankan hal yang sama. Tolong ibu pulang saja, kita akan belikan tiket. Keluarga ibu pasti khawatir, ujar Puspa. Janki mengaku tidak memiliki keluarga yang menunggu di rumah. Semua anggota keluarganya sudah meninggal. Janki menceritakan peristiwa yang terjadi setelah kematian suaminya. Pemilik perusahaan Imperial Group, Hari Baik Ketan, datang ke distrik Bikaner untuk menghadiri upacara peletakan batu pertama proyeknya. Acara itu ditentang oleh sebagian petani yang dipimpin LSM Laksmi. Apalagi kematian Raja Ram diyakini karena ulah pihak perusahaan. Hari Baik sangat marah diperlakukan buruk seperti itu, apalagi para petani berteriak menyebut dirinya pencuri busuk. Hari Baik bicara kepada media bahwa proyeknya didukung penuh oleh penduduk distrik Bikaner. Kematian Raja Ram sama sekali tidak terkait dengan proyek. Hari Baik menyebut Raja Ram memilih bundir karena ketahuan selingkuh dengan menantu perempuannya. Kata-kata Hari Baik menjadi berita utama media televisi dan koran. Menantu Raja Ram, Warsya, tidak kuat menghadapi berita itu. Warsya pun mengakhiri hidupnya. Jadi, saya bukan pembohong, tegas Janki mengakhiri ceritanya. Joli Misra merasa sangat bersalah setelah mendengar cerita Janki. Misra pergi ke kantor Imperial Group keesokan harinya. Misra memarahi Sriwastaf karena tidak memberitahu kasus Janki secara lengkap. Sriwastaf yang sedang sibuk ogah meladeni Misra dan memintanya pergi. Tapi Hari Baik muncul mengajak Misra ke ruangan baru yang sudah disiapkan untuknya. Misra sudah tidak mau lagi bekerja untuk Hari Baik. Misra memang butuh uang, tapi rasa kemanusiaannya masih kuat di dalam dada. Misra akan pindah kubung untuk membantu Janki mendapatkan keadilan. का 50% दिया है मुझे Selanjutnya, Misra pergi ke stasiun kereta api untuk meminta maaf kepada Janki. Langkah kakinya dihentikan oleh Tiagi. Misra mengaku akan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Tapi Tiagi tidak percaya Misra bisa berubah secepat itu. Janki yang ada di sana dengan senang hati memaafkan Misra. Untuk melawan orang besar seperti Hari Baik Ketan, Janki butuh dua Joli. Misra dan Tiagi diminta bersatu. Sementara itu, Hari Baik sedang meluncurkan hasil tahap 1 dari proyek Bikaner to Boston. Sebuah sirkuit balap motor yang sudah selesai dibangun diperkenalkan. Sirkuit itu diuji coba dengan menyelenggarakan balapan. Nigel, we have completed the whole thing in 5 years. Kejutannya, acara balapan jadi kecelakaan
karena ada rombongan unta yang memasuki arena sirkuit balap. Rombongan unta itu dibawa oleh Misra dan Tyagi. Acara balapan jadi berantakan dan terhenti. Bersatunya Misra dan Tyagi membuat sesuatu yang tidak pernah terbayangkan terjadi. Haribai memanggil pengacara ternama, Vikram Rai Chaudhary, untuk menangani dua pengacara kecil itu, mengingat pengadilan tinggi telah memerintahkan kasus Janki dibuka kembali. Di sisi lain, Misra meminta Janki menandatangani dokumen hukum atau petisi yang akan diserahkan ke pengadilan. Tyagi tidak terima Misra akan mengambil alih kasus itu. Tyagi akan tetap menjadi pengacara Janki, sedangkan Misra diminta menjadi penonton saja. Sidang kasus Janki melawan perusahaan Imperial Group dimulai kembali. Kedatangan pengacara kondang Vikram Rai Chaudhary langsung menarik perhatian media. Vikram menegaskan di hadapan hakim bahwa kasus tersebut hanya konspirasi untuk merusak nama baik Haribai Ketan. Apalagi pemohon hanya satu orang yang didukung oleh LSM tanpa track record yang jelas. Jolly Tyagi menegaskan bahwa Janki tidak sendirian. Tyagi menghadirkan 40 pemohon lainnya. Dengan begitu, kasus tersebut statusnya cukup kuat. Vikram memeriksa petisi yang ditulis Tyagi. Menurut Vikram, petisi itu tidak relevan lagi. Tanah 40 petani itu sudah clear and clean sejak 1 tahun lalu. Terbukti dengan sudah terbitnya sertifikat kepemilikan tanah atas nama Imperial Group. Jika masih ada yang keberatan siapakah mereka selama 1 tahun ini, kenapa baru sekarang muncul? Seharusnya juga mereka mendatangi kolektor distrik, bukan pengadilan. Tyagi membela para petani. Keberatan itu sudah disampaikan sejak awal kepada kolektor distrik Bikaner, Avik Sen Gupta. Tapi kolektor bersekongkol dengan perusahaan untuk tetap menerbitkan sertifikat. Hakim Sunderlal Tripati mengingatkan Tyagi untuk tidak bicara sembarangan tentang pejabat kolektor. Petisi yang dibuat Tyagi juga tidak ada menyebutkan persekongkolan kolektor dengan perusahaan. Tyagi berjanji akan merevisi petisinya. Langkah Tyagi yang seperti pengacara pemula membuat hakim kesal. Tyagi juga banyak keliru menulis kata-kata dalam petisinya. Kata pemohon ditulis sebagai tahanan. Pengadilan distrik ditulis pengadilan disko, dan berbagai kekeliruan lainnya. Semua orang tertawa mendengar buruknya petisi yang dibuat Tyagi. Misra juga tidak kuasa menahan tawa. Tyagi jadi malu. Untungnya hakim tidak langsung menutup kasus tersebut. Pembacaan putusan akan dilakukan dalam sidang berikutnya. Sikap bijak Hakim Sander membuat asistennya heran. Menunda putusan sama artinya memberikan kesempatan lagi bagi Jolly. Tujuan Sander memang seperti itu. Dia sudah mengenal Jolly Tyagi maupun Jolly Misra. Keduanya pengacara bodoh yang hanya bergelar sarjana hukum alias S1. Tapi keduanya pengacara jujur. Itulah yang membuat mereka masih menjadi pengacara miskin. Saat ini, Tyagi dan Misra sedang ribut karena masalah di sidang tadi. Tyagi tidak terima ditertawakan oleh Misra. Mereka berdua berkelahi di luar pengadilan. Perkelahian itu terhenti setelah Janki menonton ketololan mereka. Tapi video perkelahian mereka viral. Misra maupun Tyagi disalahkan oleh istri masing-masing. Istri Tyagi, Sandia, mengingatkan suaminya agar tidak mengutamakan ego. Tyagi butuh bantuan Misra untuk bisa memenangkan kasus. Istri Misra, Puspa, juga menyesalkan sikap Misra yang menertawakan Tyagi di ruang sidang. Seharusnya Misra membantu Tyagi menyusun petisi. Jika kalian berdua kalah dalam kasus ini, kalian seharusnya malu. Saran saya temui Tyagi dan bekerja samalah dengan dia, ujar Puspa. Misra mau mengikuti saran istrinya. Dia akan pergi menemui Tyagi. Tapi Tyagi dan istrinya terlebih dahulu datang. Mereka berdua berdamai. Masalah besar muncul. Tyagi dan Misra pergi ke desa Parsaul karena adanya surat pemberitahuan dari kolektor distrik Bikaner, Avik Sen Gupta. Isi surat itu menegaskan bahwa pemerintah akan mengevakuasi paksa semua penduduk dalam waktu 24 jam karena proyek Bikaner to Boston akan dilanjutkan. Kolektor Avik Sen Gupta datang bersama pasukan polisi dan juga alat berat, padahal kasus tanah masih di pengadilan. Misra mengingatkan para penduduk untuk bisa menahan diri. Jangan sampai ada kekerasan yang bisa menjadi alasan polisi melepaskan tembakan.
Semua penduduk mengikuti arahan Misra. Tapi seorang penembak jitu telah dikirim oleh MLA atau Wakil Rakyat setempat, Iqbal Singh Shekhawat. Orang yang menjadi sasaran tembak bukan Misra maupun Tyagi, melainkan kolektor Avik Sengupta. Akibatnya kerusuhan terjadi. Polisi menyerang para penduduk secara brutal. Banyak korban melayang. Misra sendiri sedang mengejar si penembak jitu. Sialnya, penembak itu dibunuh terlebih dahulu oleh anak buah Haribai. Pada saat Misra kembali, banyak penduduk ditemukan sudah terluka dan meninggal. Misra tidak pernah membayangkan akan menghadapi situasi seperti itu. Tyagi juga terluka parah. Misra membawanya ke rumah sakit. Berita di televisi justru menyudutkan petani. Media menuding petani telah melakukan kekerasan hingga menembak pejabat kolektor. Misra duduk tertunduk lesu tidak berdaya dengan semua yang terjadi. Dia menangis menghadapi kekejaman aparat yang bekerja untuk Haribai. Berbeda halnya dengan Janki yang masih terlihat tegar. Wanita itu tidak menangis sama sekali. Tiba saatnya sidang terakhir digelar. Haribai Hetan datang langsung untuk menyaksikan jalannya sidang. Janki menatap tajam wajah busuk Haribai. Situasi sidang kali ini jauh lebih serius. Insiden kekerasan yang sempat terjadi menyebabkan 9 orang petani meninggal. Rumah-rumah juga telah dihancurkan. Pengacara Imperial Group Wikram mulai menghadirkan saksi ahli, Dr. Milind Desai, yang merupakan seorang ekonom ternama. Desai telah melakukan penelitian tentang pertanian di distrik Bikaner beberapa tahun lalu. Berdasarkan hasil penelitian itu, mayoritas petani selalu merugi. Tidak jarang dari mereka kemudian mengakhiri hidupnya. Solusi permanen bagi para petani adalah memberinya pekerjaan lain agar bisa bertahan hidup. Pernyataan Dr. Desai secara tidak langsung memberikan dukungan atas pembangunan proyek yang dilakukan perusahaan Imperial Group. Wikram meyakini proyek itu akan mengubah distrik Bikaner menjadi maju. Seharusnya penduduk setempat bersedia berkorban demi kelancaran proyek. Haribai saja berkorban dengan menginvestasikan 1.500 crore dari uang hasil jerih payahnya untuk mengembangkan daerah terbelakang seperti Bikaner. Tapi bukannya mendapat pujian, Haribai justru difitnah dan dihina. Haribai tetap sabar demi kemajuan bangsa dan negara. Haribai juga masih tetap akan menjadi miliarder, meski proyek di Bikaner gagal. Tapi negara akan kehilangan segalanya. Para pengusaha dan investor akan berpikir 1000 kali untuk berinvestasi lagi di India. Kepandaian Wikram dalam mengolah kata berhasil menghipnotis semua orang yang menonton persidangan. Think about this, Your Honor. इंडस्ट्रियलिस्ट किसी भी रूरल बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाने से डरेगा. Meski pengacara kecil, Jolie sama sekali tidak gentar menghadapi nama besar Wikram. Jolie mulai mengarahkan kata-katanya untuk saksi ahli yang integritas dan kredibilitasnya diragukan. Berdasarkan situs web lembaga penelitian milik Dr. Desai, lokasi-lokasi penelitian selalu saja terkait dengan proyek Haribai Hetan. Contohnya, proyek pabrik baja yang didirikan Haribai pada tahun 2008 di daerah Jharkhand. Desai telah melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum proyek itu terrealisasi. Kesimpulan dari penelitiannya merekomendasikan suku-suku di sana untuk mengungsi. Hasil penelitian Desai selalu menguntungkan proyek-proyek Haribai. Begitu pula dengan penelitian di Himachal Pradesh pada tahun 2012, penelitian di Orissa tahun 2015, Benggala Barat tahun 2017, dan lain-lain. Desai tidak ingin disudutkan. Semua itu dianggap hanya kebetulan semata. Pihaknya selama ini selalu melakukan penelitian secara profesional. Jolie tidak percaya semua itu sekedar kebetulan. Faktanya, lembaga penelitian Desai telah menerima dana sebesar 27 crore dari perusahaan Imperial Group untuk biaya penelitian. Jolie yakin Dr. Milind Desai bukan seorang ahli independen, melainkan agen atau pialang untuk perusahaan Imperial Group. Pernyataan Jolie membuat Wikram protes keras, tapi Jolie lebih keras lagi. अब मैं जो बोलूंगा आप सुनेंगे. जब आप बात कर रहे थे मैं नहीं बोल रहा था. इंपीरियल कंपनी के लोग इसी स्टडी को देखकर की सारी इंफॉर्मेशन इस सर्वे में है सर. इकट्ठी कर लेते हैं ये.
Menurut Jolie, penelitian yang dilakukan Dr. Desai adalah modus operandi untuk merampas tanah penduduk. Penelitian di Bikaner membuat pihak perusahaan mengetahui secara detail tentang para pemilik tanah. Mereka mengetahui petani yang sedang butuh uang, lalu mengirim rentenir seperti Bharat Watch. Ini modus baru untuk merampas tanah penduduk. Jika ada yang tidak bisa dibeli dengan uang, mereka menggunakan pengadilan. Itulah yang terjadi pada Raja Ram Solanki, terang Jolie. Kata-kata Jolie membuat suasana sidang hening. Jolie juga ingin menertawakan pernyataan Vikram yang menyebut Haribai menginvestasikan 1.500 crore uang dari hasil jerih payahnya. Vikram seharusnya malu bicara seperti itu. Fakta sebenarnya modal 1.500 crore itu didapatkan Haribai dengan mengambil pinjaman dari bank-bank pemerintah. Jolie menguatkan pernyataannya dengan bukti dokumen pinjaman. Haribai tidak pernah memikirkan nasib bangsa dan negara. Setiap proyeknya demi keuntungan pribadi, tegas Jolie. खैतान के बाप का? नहीं सर, सरकारी बैंकों में ये पैसा सरकारी बैंकों के लोन से चल रहा है। आम आदमी का, मेरा, आपका, किसान, सरकार और पूरा सिस्टम। लेकिन उसी 1975 में जो बात जो है वो खेतों से नहीं बल्कि हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं। Asisten Jolie, Birbal, tiba-tiba memberitahu ada pesan penting di HP. Saat itu juga Jolie meminta kepada hakim agar diizinkan menghadirkan seorang saksi sebelum putusan dibacakan. Tapi Jolie memohon agar sidang ditunda terlebih dahulu karena kebelet BAB. Hakim setuju menunda sidang selama 10 menit. Tujuan Jolie sebenarnya agar ada waktu bagi saksi yang sedang dalam perjalanan sampai ke pengadilan. Saksi yang ditunggu tiba bersama Jolie Tyagi. Saksi itu adalah pejabat kolektor distrik Bikaner, Avik Senggupta, yang sempat terkena tembakan. Rupanya Tyagi berhasil meyakinkan kolektor agar mau memberikan kesaksian meski kondisinya masih belum pulih. Pihak Haribai tidak pernah menduga kolektor akan bersaksi untuk melawan mereka. Di hadapan hakim, kolektor menegaskan bahwa kerusuhan di desa Parsal bukan disebabkan para petani. Peluru yang bersarang di tubuhnya tercatat dari senjata milik MLA Iqbal Singh Shekhawat. MLA itu bekerja untuk Haribai. Kolektor juga mengakui dirinya telah menerima uang suap untuk melancarkan proyek. Bukan hanya dirinya, banyak pejabat lain juga menerima suap. Rentenir Bharat Watch juga orang yang bekerja untuk Haribai. That's all. Vikram sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Untuk kesimpulan akhir, Jolie Mishra tidak ingin bersinar sendiri. Dia memberikan kesempatan kepada pengacara Jolie Tyagi yang juga hadir di persidangan. Tyagi tidak ingin banyak bicara. Tyagi menunjukkan sebuah foto rumah mewah milik Haribai di Delhi. Pemerintah akan membangun pusat ekonomi internasional di kawasan itu. Tapi proyek pemerintah terhambat karena Haribai selaku pemilik rumah tidak setuju menjual rumahnya. Tuan Haribai, maukah Anda mengorbankan rumah ini demi kemajuan negara? Tanya Tyagi. Haribai justru merobek foto rumahnya. Tyagi mengeluarkan foto lain, yaitu sebuah villa mewah milik Vikram Rai Chaudhary di kawasan yang sama. Tuan Vikram, Anda bilang kita harus rela berkorban, tapi kenapa Anda sendiri tidak setuju menjual villa kepada pemerintah agar proyek bisa dilanjutkan? Pertanyaan itu membuat Vikram malu. Tyagi belum selesai. Satu lagi foto ditunjukkan. Kali ini milik Hakim Sundarlal Tripaki. Hakim jadi cengengesan melihat foto rumahnya. Tuan Hakim, kemajuan negara bergantung pada Anda. Maukah Anda menjual rumah Anda agar proyek pemerintah bisa dilanjutkan? Secara tegas, Hakim tidak mau menjual rumahnya. Dia sudah menolak meski akan dibayar mahal. Itu adalah rumah saya, hak saya. Mau menjual atau tidak, itu pilihan saya, ucap Hakim. Jawaban Hakim Sundarlal sesuai dengan yang diinginkan Tyagi. Semua orang menghormati pilihan hakim yang tidak mau menjual miliknya. Begitu pula dengan pilihan Haribai maupun Vikram. Tapi kenapa pilihan petani seperti Janki tidak dihormati? Pertanyaan itu membuat hakim dan semua orang terdiam. Janki sampai terharu mendengar pertanyaan yang sangat menyentuh itu. Janki yang selama ini terlihat tegar, tidak kuasa lagi menahan air mata. Janki menangis meluapkan emosi dalam dada. Tangisannya menggambarkan penderitaan dan kepedihan dari seseorang yang tidak berdaya.
Akhirnya pengadilan memutuskan untuk menghentikan proyek Bikaner to Boston. Tanah petani harus dikembalikan beserta kompensasinya. Pengadilan juga memerintahkan agar dilakukan penyelidikan atas kematian Raja Ram Solanki dan menantunya. Pengacara Joli Mishra dan Joli Tyagi telah menjadi pahlawan para petani. Film pun selesai. राज्य सरकार को